Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bluetooth mode. Bluetooth. Wan, Asatid, apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas ya, Bang. Alhamdulillah jelas. Jelas. Alhamdulillah. Mohon interaktif ya. Jika antum merasa suaranya tidak jelas atau terdengar samar-samar dan semacamnya yang intinya antum jadi tidak paham, langsung disampaikan saja. Ya, jadi antum berhak mendapatkan benefit pemahaman yang komprehensif sebagaimana judul hari ini. Ya. Apalagi hari ini pembukaan kelas dilanjut dengan memahami sanad. Ya, jadi insya Allah antum harus interaktif sampaikan di apa misalkan tidak ingin menggunakan mic bisa sampaikan di pesan bahwa suara kami kurang jelas atau mati-mati dan lain sebagainya. Baik, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Yang kami muliakan ya guru-guru kami tentunya masai-masai kami dari berbagai jalur riwayat yang insya Allah semoga Allah mudahkan beliau-beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati dan kami cintai pula seluruh para peserta yang hadir hari ini. Ya insya Allah ya kita sama-sama meniti jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini merupakan bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an, maka sudah sepantasnya siogianya kita sebagai seorang hamba yang mengaku cinta kepada agama Islam harus habis-habisan untuk banyak-banyak mengaji Al-Qur'an. Baik mengajinya tanpa melihat tadabbur ya ataupun melihat tadabbur. Jadi dulu para alim ulama salaf membagi menjadi dua. Ada yang ngajinya itu memang benar-benar banyak-banyak khatam. Jadi khatam, 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 ngejar-ngejar khatam. Ada yang ngajinya itu dia benar-benar tidak khatam fokusnya, tapi benar-benar dengan tadabbur. Ada yang berdua, jadi paginya dia khatam, banyak-banyak khatam, malamnya dia tadabbur. Nah, seperti itu. Jadi intinya tetap senantiasa bersama Al-Quran. Bahkan ulama-ulama hatta sekali Imam Malik sendiri pun menutup semua kegiatan kajiannya hanya membuka kajian-kajian Al-Quran saja. Maka insya Allah hari ini kami pun begitu. Ya, kami membuat daurah yang insya Allah daurah ini kita mengikuti ittiba ya kepada ulama-ulama salaf yang itu juga diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para asatid ilmu Allah Subhanahu Wa Taala di sini ada dua grup ya. Yang pertama daurah mufassirin, yang kedua adalah daurah Ramadan yang akan kami jadikan satu khatamannya. Kami mengatakan ahlan wa sahlan kepada para peserta baru daurah Ramadan. Insya Allah ya Allah mudahkan seluruh rangkaian sampai nanti wisuda dan mendapatkan sanad. Targetnya wisudanya itu kemungkinan ada di tanggal 29 atau 28, di mana target khatamnya antum itu di tanggal 25-an. Ya, sehingga kita butuh keseriusan yang nanti akan kami sampaikan kembali. Sekali lagi kami sampaikan ya, selamat kepada yang keterima karena ada beberapa yang tidak keterima. Ya, mohon untuk keseriusannya dan lain sebagainya nanti ke depannya. Baik. Selanjutnya kami akan sampaikan terkait tentang kelas-kelas atau pemahaman sebelum memahami sanad. Ya, jadi ada yang kelasnya masuk di subuh jam 5 sampai jam 6 pagi atau jam 6 sampai jam 7 waktu Malaysia. Waktunya wajib tepat waktu. Ya, Anda sampaikan wajib tepat waktu. Terus ada yang malam di jam 20 sampai jam 21 atau waktu Malaysianya jam 21 sampai jam 22. Wajib masuk minimal maksimal 5 menit sebelum waktu masuk. Ya, di sini kami sangat mengutamakan tepat waktu. Tepat waktu itu nomor satu di sini. Ya, faida farok tafansop. Husnul mukmin tarku malayuni. Sebaik-baiknya orang mukmin adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Terutama adalah kita berlama-lama dari satu amalan ke amalan yang lainnya. Ya, jadi kami berharap dari antum dari masjid langsung bergegas wasari'u ila magfirati min rabbikum. Ya, mencari ridho Allah, mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, yaitu menjadi ashab sahibnya Al-Qur'anul Karim. Jadi tepat waktu gitu habis sholat subuh
Atau kebetulan Ustaz anak sholat subuhnya di jam sekian, sampaikan izin sebentar lalu balik lagi. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ittiba kepada Al-Quran, ittiba kepada hadis Rasulullah SAW. Jadi semua yang kita lakukan wajib ada ittiba'nya, bukan asal-asalan. Ya, demikian yang kami sampaikan. Mohon tepat waktu. Pun malam ini kami melihat ada beberapa yang belum hadir. Ya, ini kebiasaan orang-orang Indonesia seperti ini ya. Jadi disuruh jam sekian, hadirnya jam sekian dan lain sebagainya. Jadi kami mohon untuk tepat waktu dalam segala kondisi di luar kegiatan kami ini. Nah, ini penting sekali. Baik. Jadi silakan yang memilih waktu pagi besok hadir minimal maksimal 5 menit sebelum waktunya. Nah, jadi jam 4 lewat 55. Untuk yang teman-teman dorong fasirin seluruhnya seluruhnya itu nanti bisa memilih waktu di pagi dan di malam hari. Ya, tapi asalnya di pagi hari saja. Nanti akan kami share di grup terkait tentang pembagian kelasnya. Ya, kalau di paginya jam 5 sampai jam 6 atau jam 20 sampai jam 21 di malamnya. Wajib hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, adapun ketika izin silahkan sampaikan 1 hari sebelumnya. Apa nana izin ada kegiatan mengisi kajian atau sedang safar atau sedang khataman Al-Quran atau lain-lain sebagainya. Mohon disampaikan dengan detail, dengan teliti agar kita di sini benar-benar sebagaimana dulu para alim ulama bertalaki kepada gurunya. Jadi kita berharap juga di sini walaupun lewat online tapi adab akhlak ini benar-benar harus dijaga. Karena pada faktanya yang kami lihat di lapangan selama ini ya sudah 8 batch, sudah ratusan yang lulus bahkan dari MUI, Kemenak, ya, dari Malaysia. Nah, ada teman-teman Malaysia di sini juga yang hadir dari Australia dan lain sebagainya. Rata-rata guru Al-Quran semua tapi adab dan akhlaknya tidak dipakai. Ya, asal-asalan masuknya, tidak izin, suka-suka dan lain sebagainya. Dan kami mohon untuk menjagakan ini karena antum kan juga guru, tahulah rasanya bagaimana kalau orang yang dididik itu tidak sesuai adab dan akhlaknya. Jadi itu mohon dikedepankan. Minimal antum izin, ya, ya seperti sopan santun lah. Orang di luar Islam pun paham lah yang begini-begini. Nggak masuk izin, sampaikan bahwa ana izin hari besok nggak masuk, ada kegiatan. Misalkan di sini juga ada dokter ya, sampaikan mungkin ada pasien dan lain sebagainya begitu. Jadi jangan tiba-tiba nggak masuk dan lain sebagainya tidak ada kabar. Ya, kita berlindung daripada hal demikian. Baik para asatid wal asatidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bab yang sangat penting sekali yang antum harus pahami dengan detail. Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan anak memiliki sanad kesekian, anak punya sanad kesegini, saya punya ini dan lain sebagainya, tapi ketika mengajar mereka tidak berani untuk mempraktekkan. Jadi hati-hati memilih guru yang ketika di gurunya disuruh mempraktekkan dia tidak berani. Al-Quran tidak demikian. Al-Quran turun lewat praktek daripada malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril praktek Faiza Qur'ana fattabi Qur'ana lalu Rasulullah SAW mengikuti ya. Bukan ayo kalian ngaji ke saya, setoran ke saya tanpa ada diajarkan praktek dan lain sebagainya. Nah, jadi hati-hati mencari guru yang demikian. Saya punya sanad dari syekh ini, dan lain sebagainya. Tapi ketika coba Ustaz, ana izin lihat antum praktek ismam. Ismam itu ada dua Ustaz, ismam harf dan ismam haroka. Nggak tahu gurunya. Nah, yang demikian-demikian ini kenapa demikian? Karena tidak komprehensif ketika belajarnya. Hanya mengejar sanad-sanad dan sanad saja. Tidak paham bagaimana orang yang mempunyai sanad itu apa aja kewajibannya nanti. Berat, sangat-sangat berat. Jadi hati-hati yang demikian. Dan Indonesia sangatlah banyak. Kami sendiri pernah coba-coba ikut kelas lain dan lain sebagainya. Dan beneran. Ya, jadi gurunya sendiri juga tidak bisa mempraktekkan hal yang demikian. Jadi yang dasar saja ditanya, misalkan apa perbedaan ismam? Imam Aroka itu apa? Ismam harf itu apa? Ya, tahu ketika um, juz 12 ya, ismam itu terbagi menjadi empat. Jelaskan empat itu apa saja. Atau izhar riwayah lah yang paling mudah. Izhar riwayah itu apa? Nah ini kalau sudah punya sanad ini harus paham demikian. Ini kita bukan mengucilkan kenapa Anda sampaikan demikian. Karena antum harus paham orang yang punya sanad itu orang bukan yang main-main keilmuannya. Dan jangan berani-berani memegang sanad kalau antum belum bisa memegang amanah dari Rasulullah SAW. Ini saya tekankan dari awal saja. Biar antum paham. Ya, biar paham demikian. Jadi belajarnya nggak main-main. Belajarnya nggak setengah-setengah. Hari ini masuk, besok nggak masuk.
telat-telat, nggak mencatat gurunya, aduh, ini selesai nanti. Ketika mengajarkan, membawa nama pintar ngaji, dan kami berlepas diri dari antum. Karena antum nggak masuk secara komprehensif, tidak masuk terus-menerus. Ya. Nah, hal-hal demikian ini yang kami sangat sayangkan. Ada beberapa peserta-peserta kami yang mengamalkan hal-hal demikian. Jarang masuk, masuknya setengah-setengah, tiba-tiba ketika pemberian sanad, dia bertanya, kenapa anak sanadnya nggak diberikan? Atau kenapa sanadnya anak untuk meroja saja tidak boleh mengajarkan? Padahal nggak masuk. Lalu kami tanya, coba jelaskan tentang Ismam terbagi menjadi empat. Di Indonesia itu kenapa yang masyhurnya gunanya atau memonyongkan bibirnya di tengah? Kenapa nggak di awal? Kenapa nggak di akhir? Kenapa tidak seluruhan? Padahal semuanya ada sanatnya. Nggak bisa jawab. Atau yang paling ringan saja, kenapa kita di Indonesia pakai sanad atau pakai riwayatnya Imam Hafiz? Kenapa nggak Imam Polun? Kenapa nggak imam yang lain? Oh, Imam Hafiz paling mudah. Imam Ibnu Katsir juga mudah. Bahkan paling mudah. Cuman koser-koser saja bacaannya. Nah, bingung. Orang punya sanad dijawab tanya seperti ini tidak bisa. Makanya jangan main-main. Ya, apalagi ini hanya 20 hari. Bacaan antum insya Allah rata-rata sudah bagus. Yang belum bagus nanti diperbaiki lagi pelan-pelan. Ya, taib. Jadi Ana harus jelaskan ini dan mungkin seperti terdengar sedikit agak keras sedikit. Ya, kenapa demikian? Karena antum harus merasakan bahwa sanad ini sangatlah berat ketika kita memegangnya. Apalagi misalkan seperti kami yang sudah banyak santrinya, pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan. Ustadz, dulu Syekh Ibnu Jazari, ada Syekh ini datang ke Syekh Ibnu Jazari, hanya membaca Al-Fatihah, diberikan sanad 30 juz, kok bisa seperti itu? Nah ini kalau kita udah tidak punya sanad, lalu nggak bisa menjawab seperti ini, kan berat. Ya. Gak main-main. Nah, jadi sanad itu berat, sangat-sangatlah berat. Tapi di sini antum nanti akan diuji apakah bacanya sudah bagus, sudah pas, sesuai standar kaidah, pemahamannya, keilmuannya, dan lain sebagainya. Nanti insya Allah akan dibimbing pelan-pelan. Jadi tenang saja. Tapi sampai sini Ana izin langsung karena ini banyak slide-nya ya. Baik, Isnad ya. Sebentar. Antum perhatikan dengan baik agar tidak ada pertanyaan di kemudian hari. Ini salah berarti. Sebentar. Bentar ya. Kamu cari yang tebal dulu. Oh, bentar, Ana bingung nih. Mana nih ya? Garis, garis. Ini mungkin ya. Oke, ini. Bismillah. Kita fokus membahas sanad secara bahasa. Sanad itu, ingat ya, sanad itu simpelnya sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Ana pakai kalimat yang bukti saja. Oke, orang yang punya sanad berarti orang yang punya bukti. Apa buktinya? Buktinya adalah, kita lihat di sini. Secara istilahnya akan menjawab. Ini belum mana rekam ya? Sudah ana rekam belum ya? Oh, sudah. Sanad adalah rantai yang menghubungkan pembawa berita. Siapa pembawa beritanya? Guru. Ya, di sini rawi tapi ini guru. Antum ngambil ke siapa? Ke guru mana? Ke syekh siapa? Berarti dia adalah orang yang punya bukti, ya. Adalah orang yang punya bukti dan dapat dipercaya. Dia membawa sebuah matan atau teks. Di sini Al-Qur'an. Bab kita kan sekarang tentang Al-Qur'an. Kepada pembicara, berarti antum. Di sini antum. Artinya orang yang punya sanad adalah seorang guru yang membawa sebuah sanad bacaan Al-Quran yang dia pernah dulu praktekkan secara itqon mungkin kepada gurunya secara sempurna, zahiran wa batinan, lalu antum diajarkan oleh guru tersebut. Oke, oke ya, ini sudah jelas. Yang Malaysia semoga bisa paham. Ustadz Muhammad Yusuf paham atau enggak? Anak saya bicara. Insyaallah Ustaz. Paham.
Paham ya? Pernah ke Indonesia atau belum? Sudah pernah Ustaz, ya, belajar di Jawa, Oh, Banjarmasin atau di mana? di Jawa, Jawa Tengah, Ustaz. Di pondok apa, Ustaz? Payaman, Kerinci. Oke, taib. Berarti sudah Anda nggak perlu lagi ya. Atau teman-teman Malaysia yang lain yang kurang paham, langsung saja bertanya. Taib ya, artinya secara simpelnya orang yang punya sanad, dia punya bukti dapat dipercaya ketika dia membuat sebuah apa? Membuat sebuah teks atau Al-Quran kepada pembicara. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa seseorang itu punya sanad? Tentu seorang guru itu harus bisa mempraktekkan. Bukan hanya dia bisa bahasa Arab, dia baca kitab para ulama, dia tahu makna ini, makna ini, makna ini, akhirnya disuruh praktekkan. Coba Ustaz, Afwan, Anda ingin mendengar bacaan antum ketika mempraktekkan 15 cara baca ketika surah Al-Anfal menuju surah At-Taubah. Harus tahu dia. Oke, dipraktekkan pelan-pelan sama dia. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Itu baru orang yang punya sanad, bukan oh, saya belajar sanad biar nanti saya diakui dan naudzubillah ya. Nah, ini benar-benar ana mengharamkan antum dari halal demikian ini. Ya, kami benar-benar tidak memperbolehkan. Yang kedua, ya, teks atau lafadz di sini ya berupa Al-Qur'an. Kita sudah bahas. Oke, sini sudah jelas insya Allah sudah ana rincikan sedemikian. Ya, Taib ini karena banyak halamannya jadi perlu agak dipercepat sedikit. Jika tidak paham nanti bisa dilihat video ulangnya. Kita masuk ke sanad Al-Quran. Bila dimasuk dalam sanad Al-Quran, maka artinya adalah rantai para perawi orang-orang yang meriwayatkan lafaz Al-Quran. Ayat dari zaman kita sampai kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah meriwayatkan Al-Quran dari malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, jadi artinya orang punya sanad dia punya bacaan yang sampai kepada Rasulullah SAW. Untuk menjaga, ya, jadi kita lihat lagi. Kenapa harus ada sanad? Untuk menjaga cara membaca Al-Quran, itulah kemudian para ulama menyusun kaidah-kaidah ilmu qiraat dan tajwid sehingga seorang perawi Al-Quran setidaknya harus menguasai kaidah-kaidah dasar dalam ilmu qiraat dan ilmu tajwid. Sebentar ya. Agar Al-Quran ya dapat dipercaya. Oke, Anda jelaskan gini ya. Jadi sekarang ya ada yang marak beberapa peserta kami yang tak laki ke kami itu anak terkejut. Terkejutnya apa? Jadi mereka ternyata sudah menjadi mukri pengajar di lembaga-lembaga online juga. Ini Ana lumayan terkejut ya. Jadi ada beberapa peserta yang mengambil ke kami hanya hafaz saja, hanya qaulun saja dan lain sebagainya. Tiba-tiba, wallahu a'lam ya, keluar tiba-tiba Allah tunjukkan kepada kami beliau sudah menjadi pemegang sanad qiraat ke-28 bacaannya. Pemegang sanad qiraat ke-28. Yang Anda pertanyakan adalah bacaannya ketika talaki jauh daripada standar sanad. Yang kedua, pemahamannya juga jauh. Mending lah, oke lah bacanya jauh, oke lah. Pemahamannya oke. Ini enggak, pemahamannya juga jauh. Nah, ternyata usut punya usut kami selidiki, ternyata ada beberapa lembaga yang membuka sanad pengambilan ijazah qiraat asyara, bacanya hanya juz 30 dapat 30 juz. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini sempat viral ya. Jadi qiraat asyara bacanya juz 30 saja dapat sanad 30 juz. Nah, ini dari mana asal usulnya? Apakah betul ulama-ulama salaf Rasulullah SAW juga seperti ini kepada Allah? Ya, beliau sampai 23 tahun menyelesaikan seluruhnya. Ada orang-orang yang hanya membaca juz 30 lalu mendapat sanad 30 juz. Ternyata santri kami ini karena tidak paham dulunya, ya akhirnya beliau memperbaiki semuanya. Ya, dan alhamdulillah sekarang di beberapa lembaga-lembaga online seperti antum lihat Al Ahsan Medan itu ada santri kami di situ. Lalu ada di Ruang Sanad yang sekarang lagi apa banyak puluhan ribu itu santri kami juga pengajarnya. Eh, yang bacaannya sanad ke-28. Nah, itu juga. Dan beberapa hal lagi ada juga MUI di MUI-nya di Medan, Sekretaris Jenderal, Profesor sekarang guru besar di UINSU, itu juga dari sini. Lalu ada trainer Cordoba, trainer Umi, trainer Syamil. Nah, itu rata-rata dari sini. Ya, ada juga pimpinan pondok dari Padang.
Ya, beliau punya santri 70 ribuan, ngajinya ke sini, semua gurunya ditalakikan ke sini dan lain sebagainya. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini tadi. Kalau sudah punya sanad itu berat. Keluhan-keluhan orang-orang rata-rata adalah Ustaz, kenapa dulu saya talaki ke sini tidak seperti ini? Tidak diberikan kaidah seperti ini. Ustaz, dulu saya disuruh baca hadar, Ustaz. Dulu majaisnya ana baca 2 harokat, padahal itu tidak ada dalam Jalur Satibiyah. Kalau baca riwayat Hafiz. Oh iya, demikian ya Ustaz ya. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Antum baca 2 harokat, itu tidak ada dalam Torik Syatibiyah. Adanya dalam Torik Toibah. Nah, itu lebih panjang lagi nanti pembahasannya. Nah, oke, kita langsung saja, nggak usah lama-lama. Sanad hadis. Ini sanad hadis sebentar. Nah, oke, fawaid riwayah ya. Kita akan belajar tentang faedah-faedah riwayah. Ya, jadi salah satu pintu gerbang ilmu. Kenapa dikatakan pintu gerbang ilmu? Ya jelas harus punya riwayah dan sanad. Kalau orang asal-asalan, maka dia mengatakan asal-asalan sesuai dengan apa yang dia kehendakinya. Maka itu bukan termasuk daripada ilmu yang dapat diamalkan. Ya. Yang kedua, penjagaan terhadap lafadz. Orang yang sudah punya sanad, dia harus punya penjagaan terhadap lafadz. Pertanyaannya, orang talaki. Ya, talakinya cuma juz 30, dapat sanad 30 juz. Terus yang dijaga itu lafadz apa? Yang antum jaga lafadz apa? Apa yang antum jaga itu berarti? Sudah berlainan ya, sudah tidak sesuai. Yang ketiga, sanad adalah keberkahan. Menjaga cara baca tajwid, ya, variasi qiraat dan lain sebagainya. Sunnah para ulama salaf dan khalaf, menjaga sifat dan karakter perawi yang sahih, menjaga pemicu untuk memperdalam sisi dirayahnya. Ijazah dalam ilmu riwayah, ijazah bermakna izin dari seorang guru untuk meriwayatkan atau menyampaikan sebuah berita atau periwayatan. Izin tersebut diberikan dari seorang guru kepada muridnya disebabkan muridnya ini adalah ini ya, ini ada sedikit kesalahannya. Ini sempurna ya dalam simak sama wal arotnya. Ini bukan tidak, ini salah. Afwan ya, ini bukan kami yang apa namanya yang nyetak tapi editor. Jadi telah sempurna dalam sama dan arut. Nah, oke nanti Anda jelaskan. Yang ketiga atau bahkan murid ini ya telah ini bukan tidak ya, telah mengamalkan as-sama dan arut ya sehingga agar perbuatan ini tetap sah diriwayatkan. Oke. Ana jelaskan sedikit. Orang yang dia sudah selesai talaki kepada guru dan lain sebagainya, otomatis dia nanti akan dapat ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu adalah sebuah izin untuk agar seseorang itu diperbolehkan mengajarkan kembali sebuah ilmu yang sebelumnya dia sudah perdalam. Oke, dia sudah perdalam ilmu ini sampai dalam sampai akhirnya gurunya memberikan dia izin. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya, pon ya ada sedikit kesalahan edit nih. Maka dalam konteks qiraah, maka ijazah selain berfungsi sebagai izin untuk menjaga dan menerapkan lafal-lafal Al-Quran, sebagaimana pada hadis juga berfungsi sebagai tazkiyah. Ini rekomendasi seorang guru atas muridnya. Ya, seorang guru tidak akan berikan ijazah Al-Quran kepada muridnya kecuali ia telah yakin bahwa muridnya ini melafadzkan ayat Al-Quran dengan tepat sesuai dengan kaidah dan standar ilmu tajwid. Ya, bukan bacanya juz 30 dapat sana 30 juz, bukan itu ya. Tapi adalah orang yang benar-benar sesuai seluruh ayatnya dibaca, tepat, kaidahnya, standarnya dan lain sebagainya. Dalam ijazah Al-Quran terdapat 2 penjagaan. Pertama, menjaga lafal-lafal Al-Quran. Yang kedua, menjaga cara membaca lafal-lafal Al-Quran. Bentar. Wah, aduh, sebentar. Ya. Ijazah Quran ya. Di kalangan para ulama qiraat dikenal 2 jenis ijazah. Yang pertama adalah ijazah qiraah. Ijazah ini diberikan kepada seorang syekh kepada muridnya karena muridnya telah mengamalkan thariqatut tahammul wal ada. Cara-cara meriwayatkan yang sah. Apa itu? Pertama, bacaannya baik. Hanya saja
ya. Hanya saja dia masih memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya dia tidak dalam teorinya. Syarat-syaratnya ditentukan gurunya masing-masing. Misalkan dia belum bisa melafadzkan makhraj huruf ini, huruf itu, dan lain sebagainya. Maka dia akan mendapatkan ijazah kiroah. Apa itu ijazah kiroah? Ijazah yang hanya dipergunakan untuk memurojaah saja. Tidak boleh dipergunakan untuk mengajarkan kembali. Tidak boleh mengajar. Yang kedua ijazah kiroah wal iqra. Ijazah yang diperbolehkan untuk antum mengajar kembali. Ijazah ini diberikan seorang guru karena antum sudah sesuai dengan thoriqatu tahammul wal adanya, sudah sempurna secara menyeluruhnya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Maka antum akan mendapatkan ijazah qiraah wal iqra. Tadi ini ijazah qiraah saja untuk merojaah saja, yang kedua ijazah qiraah wal iqra. Ingat, sanad bukan untuk memudah-mudahkan bermain-main, hebat-hebatan, berat sanad itu. Berat sekali, penjagaan sanad itu sangatlah berat. Maka ketika kelak antum tidak sesuai bacaannya dan lain sebagainya, ketika mendapatkan ijazah qiraah bersyukur. Artinya antum belum menjadi seorang yang boleh mengajarkan karena keilmuannya belum sampai. Bayangkan kalau antum sudah mengajarkan, santrinya tanya, nggak tahu jawabannya. Lantas sanatnya untuk apa? Bukti sanatnya itu untuk apa? Maka bersyukur, artinya antum harus mengulang lagi, belajar lagi, talaki lagi. Yang kedua adalah orang yang mendapatkan jazaa kira wal iqra, bersyukur juga. Berarti alhamdulillah keilmuannya sudah mumpuni, sudah bisa mengajarkan, tapi tetap berat karena harus banyak bertanya, santrinya bertanya, harus hafal sifat-sifat huruf, bagaimana makhrajnya, bagaimana ketika begini, bagaimana ketika begitu dan lain sebagainya. Jadi jangan kita berbangga-bangga ketika sudah mendapatkan ijazah qira wal iqra, harus tetap waspada dengan keilmuan yang akan kita ajarkan kepada orang lain. Nah, clear. Apakah ijazah merupakan syarat mutlak untuk seseorang mengajarkan? Maka jawabannya tidak. Tidak. Ijazah diberikan dari seorang guru kepada muridnya sesuai dengan apa yang dilihat guru tersebut. Hanya saja Rasulullah SAW menyampaikan baligwani walau ayah ya, sampaikan olehku dariku, oleh kalian dariku ala apa? Walau hanya satu ayat saja. Artinya begini, antum kan belajar. Antum belajar dengan guru yang bersanad. Tapi antum belum punya sanad, maka antum ajarkan kepada para santri sesuai dengan keilmuan antum. Sanggupnya sampai mana, keilmuannya sampai mana. Jangan mengajarkan apa yang tidak antum kuasai. Ya, jangan coba-coba mengajarkan ilmu yang belum antum sama sekali kuasai, belum paham. Nah, artinya antum membawa sebuah kebohongan. Bagi seorang yang belum dapat ijazah, maka ia belum bisa memberikan ijazah kepada orang lain. Hendaknya ia mencari ijazah Al-Quran untuk menambah keyakinan dalam mengajarkan dan menambah kepercayaan bagi murid-muridnya. Kadang-kadang kita ketika mengaji, mengajar itu bingung, ragu. Kenapa ragu? Karena kita nggak tahu apakah ilmu ini sudah benar atau belum. Makanya kuncinya carilah sanad. Belajarlah dengan guru yang bersanad. Ya, baik. Oke. Ini dia yang paling kita tunggu-tunggu penjelasan tentang ini. Ya, ini macam-macam daripada apa arti as-sama. Ya, di mana murid mendengar dan menyimak secara langsung dari gurunya. Jadi gurunya yang mengaji, bukan dia. Biasanya ini dipakai dalam bab-bab hadis ya. Jadi kalau Anda mengambil sanad dulu kepada guru, Dr. Emma Subi, Anda tanya bagaimana cara mengambil sanad hadis musalsal kepada antum ya Syekh, ya cukup antum sama saja, antum dengarkan Anda menjelaskan. Seperti itu jawaban beliau. Nah, dulu al-ard atau al-qiraah ini kita ngaji kepada guru. Artinya, seorang yang sudah memiliki sanad, dia harus sama dan ard, ya al-ard atau al-qiraah. Tidak cukup ard saja, juga tidak cukup antum saja yang melafalkan itu. Antum harus dengar juga dari guru bagaimana pelafalan ini, bagaimana pelafalan itu, bagaimana ketika ikhfanya ikhfa yang tebal, bagaimana ikhfanya ikhfa yang tipis, bagaimana hurufnya ketika begini berubah. Ada satu huruf yang sifatnya berubah-ubah.
Antum harus tahu dari gurunya dulu. Baru nanti antum ngaji. Nggak cukup antum arut saja. Harus seluruh semua. Makanya cari guru yang benar-benar sanatnya, yang bisa dipercaya. Bukan mengatakan anak 20 ke 28 tapi tidak mukti. Maka saran kami, kalau baru belajar, jangan sok-sokan anak pengen dapat sanat yang tinggi dari antum. Jangan dicari guru yang sanatnya tinggi dulu. Cari guru yang mungkin karena pada prakteknya banyak sekarang orang-orang yang baru lulus, masih muda dan lain sebagainya, mereka punya sanat tinggi. Tapi masih dari Timur Tengah, dari Madinah itu banyak yang ke 32, ke 33 dan lain sebagainya. Jadi jangan silau, di Indonesia ini sangat silau dengan sanat-sanat yang ke-28. Makanya kami nggak pernah membuat di slide kami walaupun sanat kami tinggi. Tidak pernah kami buat kami ke sekian. Kenapa? Karena nanti yang mendaftar pasti adalah orang-orang yang pengen sangat-sangat tinggi, tidak pengen mendapatkan guru yang itkon mungkin bisa mengajarkan, bisa sama. Pokoknya sanatnya tinggi. Ya, apakah itu memang disarankan? Disarankan hanya saja pastikan guru antum itu itkon, mungkin, dohirun wabatinan kalau bisa. Jadi dua cara di atas merupakan thoriqat tahammul wal ada yang disepakati. Nah, jadi ketika antum mengajar, siapapun di sini yang mengajar yang mendapatkan sanad, antum harus bisa sama. Antum harus bisa mengajarkan dengan antum perlihatkan dulu. Dulu kami ketika menghafal Al-Quran, guru kami itu setiap Ramadan beliau khataman Al-Quran bil ghaib disimak seluruh santri, ratusan santri menyimak hafalannya beliau sampai khatam. Bahkan beliau pernah satu hari itu 7 juz setengah imam tarawih. Ya, sampai kaki kami sakit semuanya pada saat itu. Beliau sama dulu, beliau mencontohkan dulu. Nah, pada zaman sekarang terjadi yang ini kebanyakan. Karena apa? Karena santri-santri, oh saya harus nyari di sana guru yang tertinggi. Oh di sini mudah nih dapat sanatnya begini. Oh, nah akhirnya antum ketika mengajarkan ini hilang. Takut, ragu, bingung. Ini bener nggak ya? Tiba-tiba nanti ada chef datang dari Timur Tengah. Antum lagi mengajar, makin bingung, makin ragu. Kenapa? Karena tidak pernah yang namanya asama. Jadi hati-hati, ya hati-hati. Ya, oke, jadi insya Allah nanti dalam prakteknya ketika ada keraguan dan lain sebagainya, antum di sini akan diajarkan kedua ini. Jadi tenang saja, ya insya Allah. Baik, selanjutnya al-ijazah, yakni seorang syekh atau guru memberikan ijazah baik secara tertulis ataupun melalui lisan kepada muridnya untuk meriwayatkan atau mengajari apa yang pernah diajarinya lah. Intinya seperti itu. Ya, Ana skip aja yang ini. Ada yang lebih penting lagi, insya Allah ini sudah jelas. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini dia. Afwan. Baik, kita masuk ya. Ini paling penting mohon disimak baik-baik. Mohon disimak baik-baik. Di sini dia intinya. Baik, tadi kita sudah bahas as-sama dan ard. Ya, ini jadi ada macam-macam juga. Ada yang talqin juga, syekh guru membacakan Al-Quran kepada muridnya, kemudian muridnya mengulangi. Ini praktek kita kepada anak-anak kecil biasanya. Ya, ini talqin. Yang kedua ini yang akan Anda jelaskan. Jadi, ini Anda jelaskan ya. Ini kemarin ada yang bertanya, Ustaz, ini kelasnya bagaimana dan lain sebagainya. Ini Anda jelaskan. Pertama, arut ini, al-arut ini yakni murid membacakan Al-Quran secara sempurna dari awal sampai akhir, artinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini akan kita praktekkan secara menyeluruh. Bukan antum baca juz 30 dapat sanad sekian, antum baca sekian dapat naudzubillah min dzalik, tidak ada demikian. Ya. Sebentar, aku berganti. Aku berganti nih. Sebentar. Oke. Kita lihat ya. Anti ya. Jadi antinya kita baca secara sempurna Al-Fatihah sampai An-Nas kepada guru baik bil ifrad atau bil jama'.
Oke, sanad itu ada dua. Yang pertama ada namanya sanad bil ifrod. Ini sanad yang antum sendiri membaca 30 juz secara sempurna, tidak dengan bantuan orang lain. Antum baca dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sahabat-sahabat juga demikian. Namanya sanad bil ifrod atau kamilan bil ifrod. Ini sanad yang diakui oleh seluruh ulama. 100% ulama semuanya sepakat dengan kesohihannya. Atau dalam kata lain, ini adalah orang-orang yang mengambil kelas privat namanya. Dia baca seluruhannya. Maka anak tanya, antum di sini yang pimpinan pondok, yang bakal punya, apalagi yang bakal punya lembaga sendiri, sudah mengajarkan dan lain sebagainya, maka sangat disarankan mengambil sanad yang bil ifrod, talaki secara sendirian, sebagaimana Rasulullah dulu menggambarkan, sebagaimana para ulama menggambarkan Rasulullah begitu. Ijazah yang kedua namanya adalah bil munawwabah atau nawwabah. Ya, Puan ya kalau jelek. Munawwabah ini adalah antum bacanya bareng-bareng dengan yang lain. Bacanya di halakoh. Misalkan Ustadz ini baca halaman sekian, Ustadz selanjutnya baca halaman sekian, Ustadz yang lainnya baca halaman sekian. Artinya tidak sempurna 30 juznya. Ini hanya sebagian ulama saja yang memperbolehkan dan mensohikannya. Tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan karena ini diamalkan oleh banyak ulama-ulama yang dalam kategori kiroat. Ya, untuk yang antum mau hanya sekedar belajar, pengen mendapatkan keilmuan dan lain sebagainya, insya Allah munawabah cukup. Tapi antum yang sekarang jadi ustadz, pengajar, imam, apalagi yang bakalan punya yayasan atau sekarang punya yayasan, maka ambillah yang bil ifrod kamilan dimanapun, bukan hanya di sini, bukan hanya di Pintar Ngaji. Silakan antum cari dimanapun, antum wajib, kalaupun sekarang misalkan bisanya munawabah, kelak wajib mengambil yang bil ifrod. Kenapa demikian? Bayangkan antum ngambilnya bil ifrad atau bil munawabah. Antum tidak baca sempurna. Ya, ada nanti santri yang baca sempurna ke antum kan nggak make sense, nggak nyambung. Antum bacanya setengah-setengah, dia bacanya sempurna bil ifrad. Sedangkan sanan antum munawabah. Ya. Atau yang kedua nanti ada syekh atau guru siapapun datang ke pondok antum, pengen daftarkan santrinya, dia paham, dia tanya, Ada ijazah sanad Ustaz?" Ada. Antum perlihatkan ternyata munawabah. Kebetulan dia tidak sepakat, maka ya tidak sepakat dengan sanad antum. Tapi ini tidak dijadikan permasalahan. Kalau hanya pengen belajar ngaji, pengen punya sanad untuk menjaga Al-Quran, ini cukup untuk menawabah. Tapi kalau mau benar-benar yang detail dan lain sebagainya, ambillah bil ifrad. Bukan di sini saja ya, dimanapun antum nanti ngajinya. Oke, ini Anda pahami. Dan lain sebagainya. Nanti antum kalau misalkan Ustaz, sepertinya Anda pengen beli fraud ya, seperti di sini ada Ustaz Marsuki yang awalnya menawabah akhirnya beli fraud karena beliau menjadi pengajar di Kalimantan ya. Kenapa demikian? Ya memang seperti itu. Benar Ustaz Marsuki ya? 6 set, insya Allah. Nah, seperti itu. Apalagi beliau mau mengambil 10 riwayat atau 10 kiroat. Jadi nanti per bulan itu insya Allah selesai satu kiroat. Sampai 10 kiroat itu insya Allah 10 bulan selesai. Itu ngambilnya pasti harus beli front. Nah, untuk biaya dan lain sebagainya nanti bisa japri admin. Ustaz, Ana pengajar Quran, Ustaz. Sepertinya memang harus beli front. Karena Ana mau menurunkan sanad kepada santri. Masa Ana bacanya setengah-setengah menwabah, Ana ngasih sanad ifrod. Ya seperti itu. Tapi ini tahapannya tidak sampai haram. Tetap ada beberapa ulama yang berpendapat menwabah itu sahih. Tapi asan, Ana sarankan, kami sarankan, antum tanya ke siapapun, antum mengambilnya beli ifrod. Seperti itu. Karena ini adalah semua ulama sepakat. Taib, Ana hapus ya. Kita nggak usah lama-lama.
Ada yang tanya, Ustaz, kemarin Ustaz, saya mau ngambil sana, ternyata dari gurunya hanya disuruh baca juz 30 saja, tapi dapat sana 30 juz. Ada yang tanya seperti itu ke kami. Nah, ini nanti antum harus bisa jawab ini ya. Antum ingat ini jawabannya. Ada pengambilan sanad yang dilakukan oleh para alim ulama, bahkan sekali berimam Ibnu Jazari dengan cara ikhtibar, dengan cara bibadil Quran, dengan cara ijazah. Oke? Dengan cara ikhtibar, dengan cara bibadil Quran, dengan cara ijazah. Ikhtibar itu apa? Antum nggak perlu ngaji 30 juz, cukup antum dites saja keilmuannya. Oke, Ustaz Yuzar, silakan baca ini tanpa talaki, cukup diuji saja. Atau Ustadz Ahmad Ginanjar, silakan antum jelaskan terkait tentang ini gitu. Nama ikhtibar. Ada juga bibadil Quran tadi, antum baca juz 30 saja dapat sana 30 juz. Ada yang mengamalkan, tapi nanti penjelasan di akhir. Ada ijazah, antum nggak perlu ngapa-ngapain, dikasih ijazah sama guru. Kok bisa Ustadz? Ini penjelasannya. Para ulama kiroat berbeda pendapat mengenai kesohihan ijazah untuk tiga nomor terakhir, ikhtibar, bibadil Quran, dan ijazah. Pendapat pertama, sebagian ulama mengatakan sohi secara mutlak. Pendapat kedua, tidak sohi. Ini, kenapa mengatakan sohi secara mutlak? Ini dia. Apabila mujas menerima ijazah dengan salah satu cara keempat dan enam, namun ia belum mempunyai sanad ijazah dengan cara talaki 30 juz, maka ijazahnya tidak sah atau haram. Artinya nomor satu ini juga tidak sah. Dengan syarat apa? Antum harus punya sanad sebelumnya. Jadi ikhtibar bibadil Quran dan ijazah ini hanya untuk tabarukan. Misalkan Ustaz Amam Ginanjar selesai talaki di Pintar Ngaji. Antum ada syekh datang, antum bawa sanad antum. Syekh, ana sudah punya sanad. Ana boleh tabarukan sama antum? Itu boleh. Tidak ada masalah. Dan ini pun dilakukan oleh sekaliber ulama punya sanad tertinggi yaitu Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Nah, beliau memperbolehkan yang ikhtibar bibadil Quran dan ijazah dengan syarat antum sudah punya sanad sebelumnya. Jadi ini nggak ada orang yang nggak pernah talaki, nggak pernah punya sanad, tiba-tiba cuma disuruh baca juz 30 dapat kiroat asyara loh ya, bukan hanya satu kiroat atau satu riwayat. Tapi naudzubillah min dzalik, bukan seperti itu tujuan Al-Quran diturunkan. Jadi kita hati-hati. Anda sampaikan hati-hati. Apakah sanad Ali selalu berbanding lurus dengan kepakaran? Dalam ilmu riwayat, sanad atau periwayatan yang dipegang seseorang tidak selalu berbanding lurus dengan kepakarannya. Hanya saja memang ada beberapa alim ulama yang mengatakan carilah sanad Ali karena lebih terjaga. Tapi pada prakteknya di Indonesia terutama ini berbanding terbalik. Banyak orang-orang yang pakar, sanadnya jauh sekali daripada sanad-sanad yang ada pada zaman sekarang yang tersebar di media sosial. Orang-orang yang masih baru memiliki sanad, mereka sudah jauh ngaji di Madinah, dan lain sebagainya, talaki langsung bertahun-tahun, sanadnya ke 32, ke 33. Jadi jangan silau dengan sanad. Pastikan guru antum bisa menjelaskan samanya, bisa mempraktekkan, dan lain sebagainya. Kalau Ahsan lagi punya sanad Ali, guru sanad Ali plus bisa menjelaskan dengan baik. Selanjutnya syarat-syaratnya apa saja? Islam, balik, dobit, bisa menjaga, adil, bukan pelaku dosa besar, bukan pembohong, ya, dan lain sebagainya. Apakah hal tersebut juga berlaku bagi sanad Al-Quran? Jawabannya secara umum iya apabila yang dimaksud dengan kepakaran dan kedalaman pemahaman di situ adalah kepakaran dalam tafsir dan lain sebagainya. Oke. Baik, Ana selesai untuk men-share terkait tentang jajah sanad. Silakan antum tanya jawab dulu. Nanti akan ada beberapa yang kami sampaikan lagi. Silakan. Silakan ada yang mau tanya atau tidak? Kalau tidak kita sambung lagi. Jadi Ustaz, Silakan Ustaz Fikri udah SHMH. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Suara antum kecil Ustaz. Masih kecil sekarang Ustaz. Sudah keras, sudah keras. Eh, untuk apa nih Ustaz? Untuk materi apa bisa dikirim nanti Ustaz, apa PDF Ustaz? Oh, sangat bisa Ustaz. Nanti kami kirim di grup ya. Ya, Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Insyaallah. Nah, itu. Tenang aja kalau sudah masuk ke sini ya semuanya free.
Ya mau Insya Allah, ulang-ulang lagi nanti kan kalau mau baca-baca Insya lagi. Allah, Ustaz. Nanti rekamannya juga di-share di grup malam ini juga. Bisa diulang-ulang. Insya Saya. Jazakallah khair. Oh iya, warahmatullahi. Silakan ada lagi yang lain. Oke, baik. Oke, kami apa sedikit ya, iklan sedikit ya, bahwa Pintar Ngaji Bersanad ini sudah memiliki NIB. Ini Ustadz Fikri kan hukum ya. Jadi kami sudah memiliki NIB, nomornya sudah ada, bisa dicek Ustadz. Nanti antum bisa cek ke kami, ya kami share nomornya. Lalu sudah memiliki akta izin dari Kemenkumham. Jadi jangan takut. Ya, karena ada sebagian orang yang pernah ketipu katanya. Anda pernah tertipu saat ketika sudah TF, ternyata tidak ada lagi apa namanya ya bahasanya, tidak ada lagi up-nya ya, tidak di-up, langsung diblokir dan lain sebagainya. Kami sudah masuk ke MUI di Sumatera Utara, di Kemenak. Sekarang itu taraki kami itu full time. Di sini ada Ustazah Khair Baria. Ada Ustazah Khair Baria. Hadir Ustadz. Nah, beliau salah satu beliau adalah salah satu direktur pondok ya. Nggak sebut pondoknya mana dan beliau sekarang sedang talaki sudah juz berapa ya saja ya? Sudah halaman 400-an sih Ustadz. Juz berapa Oh, itu sudah ya? berpasang berarti ya. Ini beliau sudah mengambil privat dan sudah full time ya. Artinya privatnya itu waktunya sangat sedikit. Mungkin hanya bisa menerima tiga. Kalau antum misalkan Ustaz, saya guru saya pengen privat itu mungkin hanya dua dan tiga saja. Karena dari jam 3 sampai jam 11 malam itu sudah ada yang mengambil. Hanya kosong beberapa waktu saja. Antum bisa konfirmasi nanti di WA admin. Antum tanya, Ustaz, Anda pengen mengambil sanad yang privat, yang tadi yang disetujui oleh seluruh alim ulama. Seperti itu ya. Jadi jangan ragu, kami sudah semuanya dan kami sudah lama, sudah batch 8 juga. Ya, jadi seperti. Nah, yang kedua, yang terakhir nih, di dalam Al-Qur'an turun itu ada seminimalnya ada 10 qiraat yang disepakati oleh para alim ulama. Ana mau share sesuatu sebagai keilmuan juga untuk antum ya. Ana juga merojaah keilmuan kami. Sebentar dulu. Di mana Al-Qur'annya? Sebentar, sebentar. Al-Qur'an qiraat asyara. Quran qiraat asyara. Oke, ketemu. Oke, ini pembahasan dua terakhir. Ini kami bahas satu sekali. Habis itu nanti prakteknya besok bagaimana akan kami bahas juga ya. PowerPoint sebentar. Ini gimana cara ngesernya? Windows. Oke, ini dia. Oke. Saya akan tampakkan Al-Quran dengan 10 jamak kiroat yang seluruh ulama ini mensohikan tentang kiroat ini. Ya, baik, sebentar. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke, kita perbesar demikian ya. Afwan, kelihatan jelas atau tidak, Asatid? Kelihatan atau tidak? Alhamdulillah, kelihatan Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, kelihatan. Afwan ya. Anda harus pastikan, karena antum nanti kalau Anda jelaskan nggak lihat apa-apa kan, apa yang antum dapatkan gitu loh. Oke, sebentar. Oke, oke. Jadi seluruh Al-Quran turun ya, paling tidak ulama membuatnya menjadi qiraat asyarah namanya, atau 10 qiraat. 10 kiroat ini tentunya yang Rasulullah dapatkan. Ada yang namanya Imam Nafi, kiroahnya dari Madinah. Ada Abdullah Ibnu Katsir, ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i talaki ke beliau. Sanatnya di Mekah. Abu Amr dari Basri, Abdullah bin Amr, bin Amir ya.
Nah, beliau termasuk daripada tabi'in. Di Damaskus dan lain sebagainya ada sekitar 10 qori atau orang yang memiliki bacaan. Mereka ini memiliki 20 periwayat atau 20 riwayah. Riwayah itu apa? Istilahnya Nafi ini gurunya, riwayah ini adalah santri-santrinya. Jadi setiap satu guru punya dua santri. Ya, setiap satu guru punya dua santri dan bacaan santrinya ini berbeda-beda. Jadi jangan bingung, saat kan mereka belajar ke satu guru, kok bacaannya beda-beda karena sanatnya banyak. Imam Nafi itu ngaji ke banyak sanat. Yang diajarkan kepada Imam Qaulun dan diajarkan kepada waris itu beda sanatnya, jalurnya beda. Seperti misalkan antum punya banyak hadis, ilmu hadis, ya, ada orang datang, antum kasih sanat ini, ada orang datang, nggak mungkin antum kasih sanat satu saja karena keilmuan antum banyak, kira-kira seperti itu. Jadi wajar setiap guru itu santrinya beda-beda karena banyak sekali keilmuan yang beliau dapati. Akhirnya untuk mengajarkan kembali ilmunya, ya beliau ngasih yang beda-beda agar ilmunya tersebar semuanya. Kira-kira seperti itu. Jadi bingung, Ustaz satu guru kok beda bacaannya? Ya wajar karena keilmuan gurunya banyak dan harus disebarkan. Seperti itu ya, jangan bingung. Baik. Nah, sangat miris di Indonesia kita cuma punya satu riwayat. Ini sangat miris ya. Jadi sebagai sesungguh malu ya kalau anak nanti ketemu sama Rasulullah malu sekali ya. Jika kita hanya punya satu riwayat. Kita cuma punya satu riwayat daripada Imam Asim dari Kufa. Sanadnya Hafiz. Kita cuma punya sanad ini. Coba ya, bayangkan ya. Ini kami waktu belajar pertama kali laki kepada Masyayikh dan lain sebagainya. Ya, beliau mengatakan Indonesia kenapa? Orang-orangnya cuma punya satu riwayat. Padahal Al-Quran adalah ilmu yang tidak ada khilaf. Semua ulama sepakat kalau dia sugro seperti ini bacanya, kalau kubro seperti ini bacaannya. Dari langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu fikih, tauhid dan lain sebagainya itu banyak pertentangan-pertentangan khilaf dan berantem-berantem lah istilahnya. Nggak kunut, ada yang pakai kunut berantem. Tapi Al-Qur'an semua disepakati dan ilmu ini ilmu dasar dari Allah Subhanahu wa taala, hudalil muttaqin. Kenapa nggak diperdalam? Kenapa hanya ada satu riwayat? Ada 20 riwayat, kita cuma punya satu. Kita cuma punya satu ya. Bayangkan ya, cuma punya satu. Makanya semua yang daftar di sini, semua yang daftar di sini sebagai khidmah kami ya kepada Imam kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga kepada Imam Asim, kami akan ajarkan dengan dua riwayat tanpa ada yang antum bingungkan, tanpa ada biaya tambahan, antum akan kami ajarkan dengan dua riwayat semuanya. Makanya ada yang beli Al-Quran. Bertanya, Ustaz, kok Al-Quran yang datang dengan dua riwayat? Karena akan kami ajarkan dengan dua riwayat. Biar kita yang ngaji ke kami ini ya minimal kita punya dua riwayat. Walaupun ada 18 riwayat lagi yang harus dipelajari saat ke depannya. Tapi minimal punya dua riwayat secara gratis. Hanya saja nanti ya nanti untuk talakinya akan kami ajarkan setelah ini. Setelah ini nanti akan ajarkan Al-Qur'annya. Demikian ya. Jadi antum nggak, Ustaz saya kan kemarin daftar hafaz saja. Nanti akan kami ajarkan seluruhnya. Akan kami ajarkan dengan riwayat hafaz dan syubah. Susah enggak, Ustaz? Tidak susah. Mudah. Oke. Hanya saja untuk sanatnya, ya untuk sanatnya nanti ada sedikit biaya tambahan. Misalkan, Ustaz saya kan kemarin ngambil hafaz syubah saja. Itu kan anak ngambil hafaz kan kemarin dapat potongan jadi hanya 600 ya Ustaz. Untuk yang Daurah Ramadannya, ini bukan Daurah Fasirin ya. Daurah Fasirin tidak ada biaya tambahan sama sekali. Ini yang Daurah Ramadan. Nah, berarti Ustaz kalau ngambil syubah apakah tambah ini lagi? Tidak. Cukup tambah setengahnya saja menjadi 900. Ini kami mudahkan antum ya. Cukup menambah 300 lagi saja. Dapat dua sanad. Ustaz, saya nggak mau Ustaz. Saya mau hafaz saja. Tetap kami ajarkan keduanya, tapi sanadnya nanti hanya hafaz saja. Kalau antum hanya tetap 600 tadi. Oke? Tapi tetap sebagai khidmah kami akan ajarkan dengan dua riwayat. Apalagi sudah menjadi guru, menjadi pimpinan pondok dan lain sebagainya, maka minimal lah punya dua riwayat. Ya, minimal lah punya dua riwayat. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Oke. Nah, ini untuk kelas halakoh. Jadi seluruhnya ini kan biayanya halakoh ya. Jadi kalau antum yang dorong fasirin, Ustaz, saya pengen talaki privat aja Ustaz, karena saya sekarang gini-gini. Silakan DM adminnya.
Jadi kami hanya menambah biaya setengahnya untuk pembuatan ijazahnya, stempel basahnya, resminya ya. Bukan untuk talakinya, jangan salah paham, bukan untuk talakinya, tapi untuk pembuatan ijazahnya karena nanti ada nama-nama yang akan ditambahkan, tinta dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk kami khidmat dan mempermudah antum. Ustaz, untuk saat ini saya hanya punyanya 600 saja Ustaz. Boleh nggak Ustaz nanti 2 bulan lagi saya untuk menebus yang lainnya? Boleh silahkan. Tapi antum akan tetap kami ajarkan dengan 2 riwayat sekaligus. Ya, ini sebagai khidmat kami. Nah, seperti itu. Oke, Taib. Sampai sini ada pertanyaan? Taib ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ke selanjutnya. Ini. Nah, ini Al-Qur'annya. Taib. Nanti Al-Qur'annya akan seperti ini. Coba dilihat ya. Ada Bu Mufidah, ada Ustadz siapa lagi yang pernah pesan itu ya. Beberapa orang yang sudah pesan sudah sampai ya. Saja Mufidah ada di sini. Apakah sudah sampai Al-Qur'annya? Iya Ustadz, sudah. Nah, Alhamdulillah sudah sampai. Ya, bisa dilihat atau dibuka halaman 456 ini. Contohnya demikian ya. Ustadz, misalkan besok antum talaki sudah mulai ya, subuh sudah mulai talaki, ada seperti ini. Nah, ini namanya catatan kaki. Catatan kaki ini bacaan riwayat Syu'bah. Di dalam ini bacaan riwayat Hafiz seperti Quran kita biasanya. Cara membacanya bagaimana Ustadz? Oke, sebelum itu, kenapa bisa begini? Karena mereka beda membacanya. Makanya setiap ada yang beda bacanya, pasti ada seperti ini tandanya. Ada catatan kakinya. Kalau begini bagaimana Ustaz? Tidak ada perbedaan atau begini Ustaz, tidak ada catatan kakinya di sini. Berarti dua imam ini sama bacaannya, Hafaz dan Syu'bah sama bacaannya. Jadi jangan antum ulang-ulang, nggak perlu. Baik, seperti itu. Yang kedua, cara bacanya bagaimana? Misalkan di sini, falyadu, sebentar, ini susah ya. Enggak ya, mudah ya. Hamimu wa ghassaq. Ini kan gossak ya. Ada tasdidnya. Di sini tidak ada wa ghassaq, takhfif dia, ringan. Wa ghassaq. Yang mana yang dibaca duluan? Yang di luar dulu yang dibaca, baru yang di dalam. Berarti nanti bacanya hada fal yadhukuhu hamimu wa ghasaq. Diulangi lagi hada sampai wa ghasaq. Jadi dia diulang 2 kali bacanya. Kalau ada yang sama seperti ini atau ada catatan kakinya yang dibaca pertama adalah yang di luar terlebih dahulu. Sampai sini paham atau tidak? Silakan. Ya, silakan. Jangan bingung, jangan sampai bingung ya. Antum di sini kan sudah mempercayakan kepada kami. Kami terima kasih ya untuk masuk dalam daurah ini. Tapi pastikan antum benar-benar memahami apa yang kami sampaikan. Jangan malu-malu, Ustaz. Ana malu, Ustaz. Ana nggak ada itu ya. Jangan sampai seperti itu. Tanya. Antum belajar, antum punya hak. Apa Ustadz, boleh tanya Ustadz? Izin. Silakan, silakan Itu saja. nanti ulangnya harus sama Pak sama wakofnya yang sama Ustadz. Nah, di situ antum tergantung. Tergantung dari mana ayatnya panjang atau pendek. Kalau pendek seperti ini, ya cukup ya diulanglah dari awal sempurna. Ya, tapi kalau misalkan panjang, cukup cari ibtidak terdekat dan wakaf terdekat, Ustazah Rahma. Oh iya. Contoh Oh, ya, siap. kita buka di juz 1 terlebih dahulu. Sebentar. Ini malam ini akan di-share Al-Qur'annya di grup masing-masing. Yang akhwat ngaji ke akhwat, yang ikhwan ke ikhwan. Tidak gabung kelasnya. Di sini tidak gabung talakinya ya. Akan seperti ini, Ustazah Rahma. Wa dan Musa ini ya. Arba'in di sini perbedaannya di tengah-tengah. Nah, di sini kan ada summa atof, huruf atof
Ya, ibtidak di sini bisa. Misalkan antum sukunkan tsumma takhad, ini kan idgham. Zalnya hilang berarti langsung ke huruf ta. Takhadtumul ijla min ba'di. Diulang dari sini. Tsumma takhadtumul pakai zal. Tsumma takhadtumul ijla min ba'di ila akhiri. Seperti itu saja Rahma. Bisa dimengerti? Ah, ya. Ustaz, Paham, Ustaz. bagaimana jika ayatnya dalam satu ayat ada dua perbedaan? Contohnya seperti ini. Wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala menjadi wa Jabra'ila wa Mikail. Maka disempurnakan dulu kedua-duanya bacaannya. Jangan berhenti wa Jibril wa rusulihi wa misalkan antum fokusnya di sini dulu. Baru nanti pakai hafaz. Baru nanti di sini syubah dulu, hafaz dulu, tidak. Langsung diselesaikan semuanya baru menggunakan riwayat yang lain. Contohnya di sini bacaan syubahnya wajib Jibril wa Mikail. Wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Wa rusulihi wa Jibril wa Mikala ila akhiri. Seperti itu ya. Nah, Ustaz. Hei, Syukron. dah insyaallah. Jazakallah. Sampai bisa. Sampai sini ada pertanyaan lagi, asatid, ulah asatidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sebelumnya Afwan bertanya PC Fakernya nggak bisa soalnya apa ini? Mengapa Allah turunkan banyak jenis sirat bukannya akan lebih kaum lewat? Apakah berhubungan dengan lahjah umat dunia kiroan ini sebagai penyesuaian? Oke, ini pertanyaan bagus. Sebelum Anda jawab, Anat mau tanya dulu tentang membaca Al-Qur'annya sudah bisa atau belum semuanya? Udah paham atau belum? Itu dulu, baru nanti beranjak ke pemahaman kiroat. Oke, karena tidak ada, kita lanjut ya. Kenapa Ustadz demikian? Perbedaan ini muncul langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah ini terbentuk juga dengan adanya kaidah kiroat sabah dengan 7 bacaan kiroat. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan turunkan dengan bacaan yang lain. Artinya apa? Artinya adalah sebagian sekelompok daripada masyarakat seperti ini tidak bisa membaca dengan huruf sod, bisanya baca dengan huruf sin, turun dengan huruf sin. Oh, di sini tidak bisa dengan membaca huruf sod dan sin, bisanya pakai zai. Pakai zai ihdinas siratal mustaqim. Jadi untuk memudahkan masyarakat pada masa itu sehingga tidak memberatkan. Bahkan ada sebagian ya universitas bacaannya aslinya Al-Ahqaf tapi Al-Ahqaf jadinya. Karena mengucapkan huruf qaf itu susah berat sekali. Akhirnya seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memudahkan walaqad yassarnal Qur'an. Ya, lidzikri fal mimudzakir. Ya. Sudah dimudah-mudahkan, kita nggak mau belajar. Seperti itu. Baik, sudah terjawab ya. Ada lagi? Baik, cukup. Terakhir Ana jelaskan bahwa Ustadz ada sebagian ulama Ustadz yang susah banget dapat sanatnya dari beliau gitu ya. Kok kayaknya sekarang mudah dapat sanad dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan gagalan pemikiran. Kenapa demikian? Setiap ulama itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terkait tentang santrinya. Ya, tadi Anda sampaikan sekaliber Imam Ibnu Jazari juga pernah memberikan sanad ya ketika ada seorang ulama yang talaki beliau juga ya cuman baca sekian dikasih 30 juz. Apakah beliau mudah-mudahkan? Tidak. Beliau tahu kalau santrinya ini bisa dan lain sebagainya. Atau misalkan antum sudah pinter, bacaannya bagus dan lain sebagainya, maka insya Allah akan mendapatkan ijazah sanad yang bisa diturunkan. Tapi kalau antum merasa saya masih pemula, saya sepertinya bacanya tidak baik dan lain sebagainya, karena kami juga ada dari Malaysia, beliau juga pimpinan pondok di sana, punya sekolah. Ya, beliau talaki setiap jam 5 sampai jam 6 setiap hari sampai saat ini.
Beliau punya sekolah, beliau imam di masjid di Malaysia, tapi beliau tawaduk karena memang keilmuan Al-Qur'annya masih jauh, dulunya ngaji kitab dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita contoh, tidak ketika ditalaki ya dan lain sebagainya, talakinya nggak baik, bacanya nggak bagus, lalu meronta-ronta ketika dapat sanad hanya untuk merojaah saja. Saat kok saya bisa dapat sanad seperti ini dan lain sebagainya. Nah, makanya ini kesalahan pemahaman terkait tentang bagaimana orang yang memegang sanad itu. Anda sampaikan sangatlah berat. Jadi jangan main-main. Ya, insya Allah besok kita sudah mulai talaki. Ya, insya Allah nanti kalau antum ngambilnya ijazah sanatnya baca, ya baca caranya. Kalau ulama-ulama dulu caranya mereka menggunakan hafalan, ya hafalan. Lama makanya karena harus membuatkan hafalan. Mungkin perlu setting pengaturan hafal izin aktif speaker ya. Kenapa? Suara anak kenapa? Start answer. Suara anak nggak terdengar atau bagaimana? Atau yang lainnya bagaimana? Terdengar suara anak? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Jelas, jelas. Ya Allah. Baik. Baik, seperti itu yang Ana sampaikan. Jadi kita, Ana yakin lah di sini bukan orang sembarangan, semua adalah orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah di hatinya untuk dekat dengan Al-Quran. Dan Ana tahu sebagian dari antum ini bahkan sudah punya apa santri sendiri, ya. Atau sebagian dari antum ini bahkan sudah sekolah S2, S3, ada yang doktor atau walaupun umum, tapi minimal ada yang S1 dan lain sebagainya, atau ada lulusan Yaman, Madinah atau Mesir dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi ketika dalam membaca ilmu Al-Quran, ya, antum tidak bisa memahami di luar daripada konteks belajar Al-Quran itu sendiri. Bagaimana antum harus talaki, harus benar bacaannya dan lain sebagainya. Jadi kalau memang tidak baik bacaannya, mohon maaf, ya harus disalahkan. Walaupun antum mungkin sudah berguru besar, ada ya seorang guru besar dari Medan, ya beliau profesor dan beliau sangat tawadu. Ya ketika salah ya salah. Bahkan perbedaan kiroat, riwayat juga nggak tahu dulunya. Anak nggak tahu katanya. Ya, padahal beliau di syariah. Akhirnya kami beritahu riwayat itu seperti itu, oh seperti itu ya. Gitu. Jadi tidak ada masalah ya tentang Al-Quran, terus belajar, belajar, belajar dan sebagainya. Anak yakin antum adalah orang-orang terdidik semuanya. Anak mohon untuk adabnya nomor satu. Adabnya nomor satu. Jikalau memang ada sesuatu yang kami kurang menurut antum, pelayanan dan sebagainya, sampaikan. Afwan Ustadz, Ana mendengar atau Ana sepertinya begini-begini begini. Karena ada sebagian yang begitu tiba-tiba langsung keluar grup tanpa ada permisi dan lain sebagainya. Di chat tidak balas-balas. Padahal guru statusnya mengajar dan lain sebagainya. Jadi bagaimana bisa mendidik santri kalau kita tidak bisa mendidik diri kita sendiri? Kan ini suatu pemikiran yang kacau dan Ana sampaikan kepada antum. Jadi kita di sini belajar Al-Quran. Jadi kan kita sebagai sahabat Al-Quran tentunya saling sambung wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Apapun kendala dan lain sebagainya sampaikan ke admin. Barakallahu fikum. Insya Allah besok yang masuk pagi silakan ngaji pagi, yang malam silakan ngaji malam sesuai dengan waktu masing-masing. Ana undur diri, mohon maaf. Barakallahu fikum. Kita bareng-bareng aktifkan mic-nya untuk berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma اللهم wa وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب astaghfiruka wa إليك atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah Jazakallah. khair. Maaf,